Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku yang saleh-salehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi di pembelajaran Tafaqquh Fiddin. Insyaallah hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru. Ya, untuk memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar materi tentang akidah akhlak. Ya, judulnya adalah nikmat Allah yang tak terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah ayat 18 berkata bahwa dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukannya. Kita tidak akan menentukan, tidak bisa menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah ini memberikan keterangan kepada kita semua bahwa sebenarnya Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, dan apabila kita selaku manusia yang diberikan nikmat oleh Allah menghitungnya, sungguh tidak ada satupun yang bisa menghitungnya. Meskipun lautan dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon semuanya dijadikan kertas untuk menulisnya, tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, kita sebagai manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah, maka hendaklah kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kita manusia tidak berterima kasih kepada Allah, itu termasuk manusia yang sombong. Makanya sikap untuk berterima kasih kepada Allah ini adalah dengan syukur nikmat. Apa itu syukur nikmat? Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. Seandainya daun-daun yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas, kemudian ranting-rantingnya dijadikan pulpen, kemudian air laut dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima sampai saat ini, niscaya tidak akan cukup untuk menulisnya. Ya, saking banyaknya nikmat Allah. Kemudian kita juga akan membahas sebenarnya apa saja nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana macam-macam nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Secara garis besar, bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada yang disebut nikmat jasmani. Apa itu nikmat jasmani, Pak? Nikmat jasmani adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tubuh kita. Anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah kalau kita lihat tubuh kita ini adalah tubuh yang sempurna. Ada kepala, kemudian ada mata kita 2, ada telinga kita, ada hidung, ada mulut, ada tangan, kemudian di bawahnya ada kaki, ada perut gitu ya. Bayangkan teman-teman kita di sana, ada beberapa teman kita yang memang tubuhnya tidak sempurna ketika dilahirkan, ataupun ketika sudah dilahirkan dia kecelakaan, tangannya tidak ada sebelah, kemudian kupingnya tidak ada sebelah, matanya tidak bisa berfungsi sebelah, bibirnya tidak sempurna sesempurna kita. Nah, itu patut kita
syukuri nikmat itu. Adapun contoh nikmat jasmani seperti mata kita yang setiap hari bisa melihat, kemudian setiap hari bisa melihat hal-hal yang berbagai jenis yang dapat kita lihat. Bayangkan kalau mata kita bukan hilang, bukan tidak berfungsi. Bayangkan kalau mata kita itu hanya kelilipan saja, ya, kita pasti akan merasa kesusahannya. Itu hanya kelilipan. Bayangkan kalau nikmat mata kita ini diambil oleh Allah. Kemudian telinga kita, ya, telinga kita bisa mendengar suara, berbagai macam suara dapat kita dengar. Ini adalah sebuah nikmat. Bayangkan, jangan bayangkan kalau kita tidak bisa mendengar. Bayangkan kalau ada sesuatu saja yang masuk ke dalam telinga kita, kemudian terganggu, air masuk ke dalam telinga kita, kemudian ada suara-suara air dan suara-suara itu tidak jernih. Ketika ada orang yang berbicara kemudian tidak jelas, maka itu nikmatnya berkurang, maka sangat besar nikmatnya. Begitu pula dengan anggota tubuh yang lain. Tangan kita bisa menggenggam, kemudian kaki kita bisa berjalan, itu juga sangat nikmat. Dan banyak dari tubuh kita yang itu merupakan nikmat dari Allah, yang itu harus kita syukuri gitu. Syukurnya dengan apa? Kalau kita mempunyai tubuh yang sehat, kemudian jasmani yang bagus, kemudian bagaimana cara syukur kita kepada Allah? Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Maka pergunakanlah mata dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan dilakukan mata kita dengan melihat hal-hal yang jelek. Melihatlah Al-Quran, kemudian melihatlah hal-hal yang indah ciptaan Allah yang menyebabkan kita semakin beribadah kepada Allah. Kemudian telinga kita dipakai untuk mendengar, kemudian nasihat-nasihat agama, kemudian lagu-lagunya lagu-lagu agama, lagu-lagunya lagu-lagu motivasi, bukan lagu-lagunya lagu-lagu yang tidak menyebabkan kita berbuat baik. Kemudian tangan kita, kalau kita merasa bersyukur kepada Allah, tangan kita dipakai dengan perbuatan yang baik, menulis kata-kata yang baik. Mulut kita, lidah kita dipakai dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan berkata kasar, apalagi marah-marah sama orang tua, bentak-bentak sama orang tua, kemudian maki-maki orang, jelek-jelekin orang. Itu tidak boleh. Itu yang berkata kasar, kemudian marah-marah, itu tandanya kita tidak syukur kepada Allah. Kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Itu salah satu tanda kita bahwa kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya ada yang namanya nikmat ruhani. Apa itu nikmat ruhani? Nikmat yang Allah berikan yang memang tidak terlihat oleh mata kita, seperti nikmat ketika kita berada di agama Islam, kemudian nikmat ketika kita bisa mempunyai ilmu, nikmat ketika kita bisa belajar seperti ini, kemudian nikmat yang bisa merasakan apa ini hal yang baik dan yang buruk, nikmat bahwa akal kita sehat gitu ya. Bayangkan orang-orang yang akalnya tidak sehat di jalanan itu, apakah itu nikmat? Tidak nikmatnya. Bayangkan kalau kita pusing kepala kita, apakah itu nikmat? Tidak nikmatnya. Kita bahagia, kita hari ini bisa belajar, nah itu adalah salah satu nikmat dari Allah. Maka pergunakanlah dengan hal yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah nikmat itu ada nikmat rezeki. Apa itu nikmat rezeki? Biasanya ini nikmat berupa pemberian dari Allah, ya, yang berupa harta biasanya. Contohnya kita bisa memakai baju, memakai celana, kita mempunyai rumah. Bayangkan orang yang tidak mempunyai rumah, ya kita harus bersyukur kita mempunyai rumah. Kemudian di rumahnya mungkin ada mainan, nikmat itu ya. Orang lain belum tentu punya mainan. Kemudian kita punya sepeda, orang lain mungkin tidak punya sepeda, kita punya sepeda.
ataupun yang lebih besar kita mempunyai sepeda motor ataupun mobil ya, kita mempunyai ataupun kereta, kita punya kereta atau pesawat gitu ya, itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Ya, kalau kita mempunyai harta, uang, maka keluarkanlah zakatnya. Kemudian kalau kita mempunyai harta yang berlebih, maka bantulah orang lain. Kemudian apabila kita mempunyai harta, maka pergunakanlah dengan hal-hal yang baik dan selalu bersedekah kepada orang lain, seperti itu. Dan masih banyak cara kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang baik ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersyukur kepada Allah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa dihitung oleh kita, maka syukurilah, termasuk nikmat hidup. Banyak orang yang di sekitar kita yang hari ini banyak yang meninggal, maka syukurilah kita masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan banyak ibadah dan banyak bertobat kepada Allah. Ya, khususnya untuk kita anak-anak yang soleh-soleh, maka nikmat hidup ini maka pergunakanlah dengan belajar. Meskipun kita harus belajar di rumah, tetapi tetap semangat. Karena belajarnya kita di rumah, kita lebih dekat dengan orang tua kita lebih dekat bisa membantu orang tua kita ya, yang kalau di sekolah tidak bisa membantu, nah sekarang bisa membantu nih, selain belajar di rumah dengan orang tuanya, kemudian bisa membantu pekerjaan-pekerjaan orang tuanya di rumah, bisa mengepel, mencuci piring, kemudian menyapu lantai, membereskan tempat tidur, kemudian menyiram tanaman, kemudian memberi makan hewan peliharaan. Wah, berbagai banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, dan itu pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian kita dapat berbuat baik lagi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.